Oke, dah. Makasih Kak Pinkan. Oke, boleh di ini aja Kak di slideshow biar teman-teman lebih jelas melihatnya ya, PPT-nya. Iya, oke ya. Aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tadi ya dalam keadaan sehat dan udah dalam keadaan siap gitu ya untuk belajar. Nah, untuk memulai pagi kita ya hari ini dan pembelajaran kita hari ini gitu ya. Semoga berkah, teman-teman bisa berdoa mandiri gitu ya, dalam masing-masing, di rumah masing-masing, dalam hatinya masing-masing gitu ya. Semoga pembelajaran hari ini teman-teman bisa menyerap ilmunya gitu ya, bisa diperluas lagi pemahamannya, kayak gitu. Ya, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, hari ini teman-teman, oke udah ya. Hari ini kita belajar tentang materinya ada 4 nih, biasanya ada 3. Kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah aku baru dikabarin sama Kak Desi nambah satu materi gitu. Nah, jadi agak panjang ya materi hari ini, tapi insya Allah kebahas lah soalnya. Insya Allah nggak terlalu sulit gitu ya kalau udah dipahami gitu materinya. Oke, jadi materi hari ini kita bicara tentang diferensiasi, stratifikasi, mobilitas sosial, dan perubahan sosial. Sebenarnya teman-teman kalau ini tuh diferensiasi, stratifikasi, dan mobilitas sosial menurut aku adalah satu kesatuan materi gitu. Jadi ketika teman-teman memahami materi diferensiasi, stratifikasi, mobilitas, nanti ketika teman-teman menghadapi ketemu nih sama soal sosiologi gitu ya, tentang antara 3 ini gitu ya, teman-teman udah paham tuh ya mudah-mudahan lah gitu lah, udah bisa gitu, karena 3 materi ini jadi satu kesatuan atau kayak istilahnya itu nyambung lah gitu. Karena dia kalau kalau teman-teman bisa mengelompokkan materi gitu ya, itu berarti teman-teman sudah memahami gitu, kalau setidaknya teman-teman memahami inti dari materi itu, kayak gitu kurang lebih. Gitu ya. Oke Kak, boleh di next. Ya, pertama diferensiasi sosial gitu ya. Boleh di next aja Kak. Diferensiasi sosial di sini ini pokoknya pengertiannya ya, bentuk atau struktur sosial gitu ya yang sifatnya horizontal. Jadi diferensiasi sosial ini adalah fenomena ya yang ada di masyarakat gitu. Nah, fenomenanya tuh banyak ya. Nanti kita bicara lebih jauh gitu ya. Nah, tapi ini tuh bentuknya horizontal. Horizontal tuh berarti gitu, datar ya, mendatar gitu. Jadi kalau mendatar tuh apa? Berarti dia tidak ada perbedaan gitu ya, tidak ada tingkatan. Seperti itu. Nah, berarti dia kalau bisa dibilang sifatnya atau kedudukannya adalah sama gitu. Sama gitu ya kedudukannya. Nah, bentuk-bentuknya itu ada 5 misalnya. Ada diferensiasi ras di sini. Ras waktu itu kita udah sempat udah sempat ngebahas ya kemarin ada ras apa aja gitu ya. Dan kalau di Indonesia rasnya ras nelayan mongoloid gitu ya. Nah, bocor nih suaranya. Semoga masih bisa kedengar ya suaraku. Jadi ras di sini dia perbedaan yang dasar itu dari biologis gitu ya. Nah, dari biologis. Kalau di sini ciri-cirinya ya ada 3 gitu ya. Ada phenotype, tampak dari luar artinya
Eh, ya, agak ke distract nih. Putri udah nggak ya? Jadi ada 3 ya ciri-cirinya. Nah, pertama phenotype, kelihatan nih dari luar gitu ya, kelihatan tampak dari luar. Kalau jadi namanya ada kualitatif gitu ya. Kalau kualitatif itu artinya dia tidak ada angka gitu ya, tidak ada ukuran. Nah, contohnya ada warna kulit, warna dan bentuk rambut gitu ya. Terus ada warna dan bentuk mata gitu. Gitu. Terus yang kuantitatif itu yang ada ukurannya gitu ya. Makanya di sini contohnya ada tinggi gitu ya, ada berat badan, ya ukuran kepala, apa sih namanya? Ukuran telapak kaki misalnya gitu ya. Gitu. Jadi yang ada apa namanya? Ukuran-ukurannya atau ada angka-angkanya gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti nih di soal ada apa namanya? Ciri-ciri warnanya apa namanya warna kulitnya misalnya gitu ya warna kulit Indonesia sama matang misalnya kayak gitu pokoknya yang menulis yang di soal itu menceritakannya tentang apa namanya ciri-ciri yang dari tampak luar gitu ya itu berarti bisa apa namanya masuknya ke ras gitu ya karena dia menceritakan gitu ya menceritakan atau menjelaskan gitu ya soalnya mengenai mengenai ciri-ciri biologisnya gitu. Nah, tadi itu tampak luarnya ya. Nah, kemudian ada yang genotype yang tidak tampak luar gitu ya. Jadi kayak golongan darah gitu ya. Itu kayak ada A, B, C, O gitu ya. Terus ada C nggak sih? Nah itu ya. Terus yang terakhir itu nggak ada Kak. suruh nggak ada ya. Ngaco emang. Filogenetik yang terakhir. Jadi hubungan asal-usul. Hubungan asal-usul ini lebih ke misalnya asal daerahnya gitu ya. Atau bisa juga asal marganya. Kan ada ya. Nanti ada juga ya ke apa namanya ke klan gitu. Atau asal-usulnya kayak misalnya eh, biasanya ada tuh kayak misalnya alatas gitu-gitu deh. Kalau kalau alatas itu tuh ada turunan-turunannya gitu. Gitu itu ya dari jadi ada 3 ciri-cirinya tapi biasanya kalau di soal itu nggak terlalu ngejelasin itu sih biasanya lebih kayak langsung kan kalau di soal tuh langsung nyebutin contoh-contohnya gitu ya jadi teman-teman lebih lebih baik makanya memahami gitu ya ciri biologis itu maksudnya kayak gimana dan contohnya apa kayak gitu nah nah ini ya di sini aku jelasin semua bukan aku sebutin semua contoh-contoh apa namanya ras gitu ya dari Robert gitu nanti teman-teman bisa baca gitu ya karena ini sifatnya nggak terlalu aku pernah nemu soalnya tapi nggak terlalu banyak gitu jadi ini nggak terlalu sering gitu tapi teman-teman bisa jadi apa namanya orang yang uh, apa namanya tahu-tahu teman-teman yang dapat gitu ya padahal ini nggak terlalu sering gitu ya jadi tetap dipelajari aja kalau saran aku jadi ini karena cuma ini aja jadi bisa teman-teman bisa baca gitu ya oke next saja kak misalnya ada lumayan nih ada 4 materi kita hari ini nah itu ya nah ini yang kedua ada suku bangsa atau etnis nah jadi yang kedua diferensiasi berdasarkan suku bangsa gitu ya jadi suku bangsa itu apa sih ya suku ya golongan manusia jadi bukan individu ya jadi golongan manusia atau kelompok individu gitu ya yang terikat oleh kesadaran dan identitas mereka gitu ya karena satu kebudayaan gitu jadi kalau di Indonesia sendiri kan banyak ya sukunya gitu ya ada suku Bugis, suku Batak, suku Minang ya Betawi, Jawa, Sunda gitu ya. Tuh. Nah, next Kak. Jadi kalau subsuku ini lebih ke ininya lagi, apa namanya, merincinya lagi. Jadi kalau di sini apa namanya dari ini ya apa namanya sistem kekerabatan gitu ya ada 3 ya. Mungkin kita udah sering dengar gitu ya ada patrilineal gitu ya. Itu ada yang dia biasanya keturunannya berdasarkan nanti pakai apa ya namanya
Pokoknya nanti itu turunannya dari ayah kayak gitu. Ya, terus kalau matrilineal itu dari ibu ya biasa ya kayak gitu. Patri dari ayah, kalau matri dari ibu gitu. Nah ada juga bilineal gitu dari ayah sama ibunya gitu. Nah terus yang keempat itu ada agama. Jadi agama di Indonesia itu ada berapa? Ada 6 ya. Ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, sama Konghucu gitu ya. Dari ini adalah agama resmi yang diakui sama Indonesia pemerintah gitu ya, sama pemerintah di Indonesia. Kenapa agama masuk? Karena tadi ya balik lagi diferensiasi sosial itu perbedaan yang sifatnya horizontal. Jadi dia sama semuanya gitu. Jadi kalau di apa namanya kedudukannya dia sama, nggak ada yang membedakan gitu. Kalau yang membedakan itu namanya stratifikasi. Nanti kita belajar ya. Gitu. Nah ini ya. Nah, kemudian yang kelima ada jenis kelamin dan gender. Nah, teman-teman mungkin ada yang udah tahu dan mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Jadi kalau jenis kelamin itu apa namanya berdasarkan ciri-ciri biologisnya gitu ya. Jadi bukan berdasarkan perannya. Nah, kalau gender itu baru perbedaannya berdasarkan peran. Di sini aku ini ya. Di sini aku garis bawahi gitu supaya teman-teman nanti gampangnya ini aja, hafalnya ini aja gitu. Memahaminya ini. Jadi kalau kalau aku sering contohinnya di aku sendiri gitu ya biar gampang memahaminya. Teman-teman sering ya dengar apa namanya transseksual, misalnya transgender gitu ya. Jadi sebenarnya transseksual itu kalau misalnya apa namanya, kalau cuman misalnya waria gitu ya, dia cowok yang memerankan cewek gitu ya, itu berarti bukan transseksual gitu, tapi transgender gitu ya. Kalau transseksual berarti dia sudah operasi uh, jenis kelamin kayak gitu, sudah benar-benar mengganti, karena jenis kelamin itu ciri-cirinya di biologis, di fisik gitu, bukan di peran. Kalau kayak misalnya kayak dia bilang kalau cewek memerankan cowok itu biasanya tomboy gitu disebutnya kayak gitu. Atau kalau tadi ya kalau cowok memerankan cewek ya apa namanya sebutnya waria misalnya gitu ya. Nah itu disebutnya transgender gitu ya. Nah itu gampang. Sini sih udah aku garis bawah itu kan bisa, semoga bisa gampang ya memahaminya. Nah diferensiasi sosial yang terakhir itu ada profesi. Jadi teman-teman menurut diferensiasi sosial semua profesi itu sama, apa namanya, nggak ada yang ngebedain gitu. Jadi mau dari presiden sampai ke tukang supir gitu ya, atau tukang bakso gitu ya, supir gitu, dan supir misalnya itu sama gitu ya dalam diferensiasi. Semua profesi itu sama. Nah, yang ngebedain itu apa? Yang ngebedain itu penghasilannya gitu. Jadi bukan profesinya. Jadi diferensiasi profesi itu masuk ke diferensiasi. Nah, beda nanti ketika udah ngomongin penghasilan gitu ya. Jadi apa namanya? Nanti kalau teman-teman dapat soal yang apa namanya? Lihat dulu gitu soalnya. Kalau dia soalnya udah berbicara tentang angka, udah berbicara tentang upah gitu ya. Maka itu apa sih namanya? Bisa dibilang sertifikasi. Lihat juga ya konteks soalnya. Nah tapi kalau dia cuma tapi ada nih soal yang bilang apa namanya cuma nyebut-nyebutin macam-macam profesi gitu. Nah ditanyanya apa namanya dia masuknya kemana gitu misalnya. Nah, maka dia masuknya ke diferensiasi gitu ya. Karena walaupun dia presiden gitu ya, dan sama disandingin sama supir gitu ya, misalnya supir truk lagi. Nah, itu dia sama aja karena dalam sosiologi semua profesi itu sama gitu. Gitu kan Kak. Nah, yang kedua stratifikasi ya. Kita udah masuk ke stratifikasi. Saya Kak. Jadi stratifikasi
stratifikasi itu vertikal. Jadi dia ada tingkatan. Kalau vertikal tuh gimana sih, gini kan ya, gitu. Jadi ada tingkatan ya, ada atas, tengah, bawah gitu ya, kayak gitu. Nah, oke, boleh di next Kak. Udah di next belum ya? Di aku belum soalnya. Oke, terima kasih Kak. Nah ini ya, secara bertingkat. Jadi ada, aku masukinnya menurut Sorokin, ada Sudhir Sukanto, ada Robert M. Lawang gitu ya. Nah kalau Robert M. Lawang ini dia udah nyebutin nih, penggolongan individunya berdasarkan kekuasaan, hak istimewa, sama prestis. Ini aku masukin karena waktu itu aku nemu soal yang menurut dia nanya soalnya tuh menurut Robert M. Lawang stratifikasi sosial berdasarkan hal apa gitu. Nah berdasarkan ini ya, jadi kekuasaan, hak istimewa, sama prestis itu menurut Robert M. Lawang. Oke, next Kak. Gitu ya, jadi semoga bisa dipahami gitu ya, gampangnya diferensiasi itu horizontal, stratifikasi itu vertikal. Nah kalau vertikal artinya dia ada tingkatan gitu kan ya, jadi ada atas sama bawah, jadi dia tidak sama gitu ya, tidak sama. Kalau beda sama diferensiasi yang horizontal gitu ya, gitu. Oke, next Kak. Nah, setelah itu kita ke ya dasar ya. Jadi dasar stratifikasi ini yang pertama terjadi karena adanya sesuatu yang dihargai lebih dalam masyarakat. Kemudian jadi sesuatu yang dihargai ini meliputi ini pointernya lupa aku menjorokin ya. Jadi ada ini ya teman-teman, ada 4 sertifikasi ini, dasarnya itu ada 4, itu kekayaan, kedua kekuasaan, ketiga kehormatan, yang keempat ilmu pengetahuan gitu. Ini dasar dari pembentuk sertifikasi sosial gitu. Oke, next Kak. Nah ini unsur-unsur stratifikasi sosial. Jadi sertifikasi sosial itu ada ketika ada 2 hal ini gitu ya. Nah ini ya, ada status gitu ya. Yang udah aku sampaikan ya di pertemuan pekan lalu, status itu kalau masih ingat ya, adalah kedudukan gitu ya, atau sesuatu yang disandang sama seseorang itu gitu. Nah di sertifikasi sosial, status ini bisa didapetin dengan 3 cara ya. Mungkin ada teman-teman ada yang udah sering ngedengar gitu ya, di barangkali ada yang udah belajar kayak gitu. Ada ascribe status ya, status yang diperoleh dari sejak dia lahir gitu ya, atau biasanya dia dapat ini tuh dari orang tuanya kayak gitu. Nah contohnya apa? Contohnya ini ya, kelas kasta gitu ya, gelar bangsawan gitu ya. Kalau dia anaknya kayak pangeran raja Inggris ya, otomatis keturunannya jadi pangeran gitu ya. Jadi pangeran itu bukan hasil dari usaha yang didapatkan, tapi karena dia anaknya raja aja gitu, jadi dia udah otomatis mendapat gelar pangeran gitu. Nah itu dinamakan sama ascribe status. Jadi status yang diperoleh atas dari mereka dilahirkan gitu biasanya. Nah, yang kedua achieve ya, namanya aja achieve ya, penerimaan gitu ya. Berarti dia status yang dia terima gitu ya. Nah ini ya atas dasar kerja keras dia gitu ya. Nah ini yang perlu digarisbawahi ya. Kalau tadi diperoleh sejak dia dilahirkan, kalau ini yang sejak dia hasil dari kerja keras dia gitu. Nah ini biasanya yang ini ya, kayak ini di sini contohnya aku contohinnya hakim, dokter gitu. Kenapa? Karena ya untuk jadi hakim, untuk jadi dokter pasti kan dia harus menempuh pendidikan dulu ya, belum
pendidikan belum selesai juga dia harus koas dulu misalnya untuk jadi dokter, sebelum juga nanti dia harus ngambil kalau misalnya itu ada yang lebih menjurusnya lagi gitu ya, kayak gitu. Nah itu ya, jadi diambilnya dari hasil dia kerja keras gitu intinya. Nah yang terakhir ada assign status. Assign status ini dia diambil dari hasil penghargaan gitu ya, atau pemberian orang lain gitu kepada dia. Nah ini biasanya dikasih ya atau kepada pahlawan kayak gitu, atas jasanya soalnya biasanya gitu. Jadi kalau perlu digarisbawahi tadi, ascribe itu ya hasil sejak dilahirkan, kalau achieve itu hasil dari kerja keras, kalau assign itu dari pemberian karena jasanya gitu. Nah itu ya. Nah, unsur yang kedua itu adalah peran gitu ya, atau role. Jadi kalau tadi status, yang kedua itu peran. Jadi seperti yang aku bilang juga ya di pertemuan kemarin, peran itu adalah suatu gampangnya tingkah laku atau perilaku kita gitu ya, yang diharapkan sama masyarakat atas status yang kita punya gitu. Nah, kalau aku kemarin contohnya guru ya, masih sama gitu. Gampangnya kayak gitu. Status dia sebagai guru gitu ya. Nah, peran dia sebagai yang mengajar kayak gitu. Status dia sebagai murid gitu ya. Peran dia ya menghormati guru misalnya. Terus kemudian mendengarkan guru menjelaskan misalnya seperti itu gitu ya. Gitu. Itu ya unsur-unsur stratifikasinya ada 2. Diingat aja. Oke, next Kak. Habis unsur-unsur. Nah, sifat ya. Sifat stratifikasi sosial itu ada 3 ya. Teman-teman, ada open social stratification atau stratifikasi sosial terbuka ya. Yang kedua ada stratifikasi sosial tertutup, dan yang ketiga ada campuran. Nah, bisa dilihat ya ciri-cirinya. Nah, dari terbuka itu dia ada anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk menuju lapisan yang lebih tinggi. Pun yang kedua ada, kalau yang kurang beruntung juga ada kemungkinan buat jatuh ke lapisan yang rendah gitu ya. Nah, biasanya dia terjadi di industri modern. Kemudian biasa juga terjadi di masyarakat yang demokratis. Karena biasanya kalau demokratis artinya dia terbuka gitu ya, dan dia enggak tidak menutup siapapun gitu ya untuk akhirnya memperoleh sesuatu yang lebih tinggi gitu ya. Gitu. Nah, itu ya gampangnya. Terus kalau tertutup, nah ini kebalikannya, dia tuh tidak memberikan kesempatan gitu ya kepada yang misalnya ada yang dari rendah mau ke tinggi gitu, dia tidak memberikan kesempatan itu gitu ya. Nah, tapi kesempatan itu mungkin gitu ya, bisa terjadi, tapi status dia tetap seperti itu. Contohnya gimana Kak? Contohnya misalnya di India itu di Bali deh, masih jauh-jauh gitu ya, ada kasta gitu, sistem kasta. Nah ini paling rendah itu ada sudra gitu ya, atau ada lagi di bawahnya gitu. Nah misalnya sudra ya, kita ambil sudra ini dia kastanya sudra nih, tapi dia bisa aja dia kuliah gitu ya, dia juga bisa memperoleh gelar gitu ya, misalnya dari hasil pendidikannya, atau dia juga bisa punya jabatan yang lebih tinggi daripada yang kastanya ksatria gitu misalnya. Nah itu kan dia lebih tinggi ya, yang ksatria itu pertama ya. Nah terus tapi dia tidak bisa tuh untuk akhirnya mendapat gelar ksatria karena dari lahir dia sudah terlahir sebagai sudra gitu. Jadi dia akan tetap selalu sudra gitu ya. Kalau misalnya dia masih menganut sistem kasta, masih menjadi bagian dari yang menganut sistem kasta kayak gitu.
Gitu ya, jadi contohnya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada sertifikasi sosial campuran. Nah, kalau campuran ini, kalau aku pahaminnya gini gampang. Misalnya yang tadi aku sebut ini, yang tadi aku contohin deh, biar linear gitu ya contohnya. Misalnya kayak tadi ya, dia sudra gitu, dia belajar nih kuliah di Jakarta misalnya gitu kan. Nah itu tadi dia udah dapat gelar gitu, terus dia juga kerja di Jakarta, terus dia dapat promosi jabatan gitu kan, misalnya dia jadi manajer misalnya. Tapi ketika dia balik ke kampungnya, misalnya ke Bali gitu ya misalnya, maka dia tetap ya dia bukan siapa-siapa gitu, dia tetap sebagai apa namanya yang kastanya sudra gitu. Gitu ya gampangnya. Oke, next Kak. Nah ini ya fungsi stratifikasi. Kenapa sih ada stratifikasi gitu ya? Kayak kesannya nggak adil. Nah tapi sebenarnya kalau di sosiologi melihatnya ada fungsi ini ya, ada dampak, semuanya selalu ada dampak positif dan negatif gitu ya. Nah tapi kenapa ada stratifikasi juga? Dia juga memiliki fungsi nih. Jadi fungsinya yang pertama adalah jadi dia punya distribusi hak-hak objektif. Jadi kayak misalnya tadi ya, ketika orang udah belajar gitu ya, udah bisa mendapatkan gelar dokter, maka dia berhak untuk mendapat gelar dokter gitu ya. Gitu. Jadi masa kalau dia apa namanya udah belajar nih sampai apa namanya menempuh pendidikan kedokteran gitu ya, tapi tidak dia dapatkan gelar itu gitu ya. Jadi sama dong sama orang yang tidak menempuh pendidikan kedokteran kayak gitu. Nah makanya di sini fungsinya adalah dia untuk mendistribusi hak-hak yang objektif. Nah kedua, sistem pertanggalan pada strata yang diciptakan masyarakat. Ya kalau masyarakat itu melihatnya jadi ada pertanggalan tadi ya vertikal gitu. Jadi ada yang misalnya ada yang dia belum bisa, dia udah bisa tapi apa namanya masih belajar. Atau dia udah ahli nih gitu. Misalnya dalam sesuatunya. Nah, jadi orang apa namanya kayak gitu. Jadi di masyarakat pun sudah terbangun gitu ya konstruksi sosialnya kalau bahasa sosiologinya gitu. Jadi sudah pandangan masyarakat tuh sudah seperti itu gitu. Nah, yang ketiga alat solidaritas antara individu atau kelompok satu strata gitu ya. Jadi kayak apa namanya? Misalnya yang strata sudra gitu ya tadi, dia apa namanya akan solid nih sesama strata sudra gitu. Kalau misalnya dia di apa namanya pokoknya ditindak yang tidak mengenakan gitu ya dari strata di atas dan sudra, maka ya dia bisa apa namanya menyatukan sekelompok sudra itu gitu ya, untuk akhirnya saling menguatkan misalnya kayak gitu. Nah yang keempat, memberi motivasi terjadinya mobilitas sosial ya tadi ya, karena kan orang bisa memungkinkan untuk naik gitu ya, dan juga bisa memungkinkan untuk orang tuh turun gitu ya. Nah makanya ini bisa memberikan motivasinya. Kemudian kriteria sistem pertentangan, penentu lambang-lambang kedudukan ya tadi ya, bisa atau nggak bisanya kayak gitu. Atau ahli, atau kayak kalau di pendidikan ada sarjana, magister gitu ya, doktor gitu. Nah terus yang terakhir, penentu mudah atau sukarnya bertukar kedudukan gitu. Oke, next Kak. Setelah fungsi kita ke udah ya, selesai. Nah itu ya tadi apa namanya mengenai stratifikasi sosial. Pokoknya intinya teman-teman mau aja gampangnya, udah paham yang tadi aja yang aku bilang di awal, diferensiasi horizontal berarti dia sama semuanya, dan semuanya itu ada apa namanya termasuk di dalamnya ada ras, agama gitu, apa namanya suku, semuanya sifatnya sama, kedudukannya sama gitu. Nah sertifikasi kebalikannya kayak gitu. Oke, nah sekarang kita ke mobilitas sosial. Oke, next Kak. Mobilitas sosial di sini adalah secara definisi ya, perubahan posisi seseorang dalam masyarakat
yang apa namanya, kalau dia nggak ngelihat horizontal atau vertikal gitu ya, pokoknya dia berubah aja posisinya, itu dinamakan mobilitas gitu. Nah, kalau di sini Horton dan Han dia bilang mobilitas sosial itu adalah gerak perpindahan dari satu kelas ke kelas yang lain kayak gitu. Entah itu vertikal ataupun horizontal gitu ya. Nah, ini ya arah mobilitas. Jadi ada vertikal ya, perubahan sosial seseorang gitu ya ke atas untuk menaikkan statusnya ataupun ke bawah untuk menurunkan statusnya gitu. Kalau apa namanya contohnya di sini misalnya tadi ya orang yang dipromosi jabatan gitu ya dari karyawan akhirnya dia bisa jadi apa namanya manajer misalnya manajer cabang misalnya gitu ya. Nah artinya dia naik tuh ya dari apa namanya mobilitas sosialnya. Tapi ya bisa juga dari apa namanya ketika manajer nih udah nggak dipercaya lagi sama atasannya gitu ya. Akhirnya dia misalnya bukan lagi diturunin jadi karyawan tapi dia bahkan dipecat gitu misalnya gitu, karena ada masalah gitu ya misalnya. Nah, itu yang dicontohkan sebagai penurunan status gitu ya. Karena dari manajer ke bahkan dia udah nggak punya pekerjaan kayak gitu. Nah, itu contoh dari mobilitas sosial vertikal. Kemudian yang horizontal atau mendatar. Jadi perubahan status itu juga bisa ke yang sifatnya mendatar gitu. Nah, dia di sini maka dia tidak berubah nih ya di sini hierarki, prestis atau jenis kelas sosialnya. Jadi dia nggak berubah. Contohnya apa Kak? Kalau nanti di sini juga ada ya, ada mobilitas sosial dari apa namanya? Saya dari pedagang cabe gitu ya ke pedagang bawang gitu misalnya, gitu atau pedagang sayur kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi masih sama nih sama-sama pedagang dan punya penghasilan yang sama kayak gitu. Jadi apa dia masuknya ke mobilitas horizontal karena secara status dia sama, peranannya juga sama gitu ya. Terus penghasilan dia juga sama gitu. Maka dia apa namanya masih ke dia berpindah tapi dia horizontal gitu ya. Tidak naik, tidak turun gitu. Oke, next Kak. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Bentuk-bentuknya tadi ya ada apa namanya horizontal, ada vertikal gitu ya. Nah, di vertikal tadi ya apa namanya kalau aku udah sebutin ada bisa naik, bisa turun. Ini ya namanya vertikal naik itu social climbing gitu ya. Kalau turun apa social sinking gitu ya. Itu bahasa Inggrisnya aja sih. Tuh, oke Kak, next aja. Nah, ketiga ada mobilitas sosial intragenerasi. Apa tuh intragenerasi gitu ya. Jadi kalau di sini aku garis bawahinya supaya teman-teman lebih mudah gitu ya mengingatnya itu pokoknya yang terjadi di dalam diri seseorang. Pokoknya kalau udah in gitu ya intra berarti kan dia ya di dalam gitu ya. Maka dia di dalam diri seseorang kayak gitu. Berarti kalau di dalam diri seseorang berarti apa gitu ya, berarti cuma di dia doang gitu, nggak ada dua orang gitu ya, cuma satu orang doang kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini, di sini aku contohinnya polisi gitu ya, pangkatnya sersan, kemudian jadi letnan, kemudian lebih tinggi lagi, tinggi lagi gitu ya. Tapi ini dia menceritakannya tentang si Rudy doang gitu, si apa namanya satu orang ini doang gitu. Jadi maka dia apa namanya mengalami mobilitas sosialnya, mobilitas sosial intragenerasi. Nah, kalau antar generasi ini baru karena antar gitu ya, lebih mudah gitu ya dipahaminya gitu. Maka berarti dia ada dua perbandingan gitu ya, karena antar gitu kan. Nah, di sini ada dua generasi gitu ya, atau lebih. Nah, di sini contohnya biasanya saya ibunya jadi dokter, anaknya cuma lulusan SMA, atau kebalikannya, gitu. Misalnya ibunya lulusan SMA, anaknya jadi dokter. Nah, itu artinya dua generasi itu dia mengalami mobilitas sosial vertikal, misalnya kayak gitu. Gitu. Jadi lihat konteks soalnya juga ya. Kalau misalnya kayak nemu soal kayak gini, dia sebenarnya lebih ngomongin misalnya ke penghasilannya kah,
atau cuman ngomongin orangnya kah gitu. Kalau ngomongin orangnya bisa nih jawabannya antar generasi gitu ya, atau intragenerasi. Tapi kalau ngomongin apa tadi lebih ke menceritakan tentang pergerakannya gitu ya, maka apa namanya ke tadi ya vertikal atau horizontal gitu. Nah, terakhir ada ini nih, mobilitas sosial geografis atau lateral. Jadi, kalau namanya aja geografis gitu ya. Jadi, di sini perpindahannya itu perpindahan secara geografis. Nah, ini biasanya dari satu daerah ke daerah lain gitu ya. Misalnya, kalau di sini aku contohnya transmigrasi, urbanisasi gitu ya. Kayak gitu. Oke, next Kak. Nah, ini ya, saluran mobilitas sosial. Maksudnya gimana sih saluran gitu ya? Atau teman-teman bisa memahaminya itu dengan alat gitu ya. Apa namanya teman pokoknya. Jadi teman-teman bisa naik nih, bisa menggunakan ini untuk menaikkan untuk apa namanya untuk mobilitas sosial kayak gitu. Menaikkan atau menurunkan. Nah, pertama itu dari angkatan bersenjata gitu ya. Militer ini kan biasanya dia ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Ada apa namanya? Nah, biasanya di sini ini yang paling memungkinkan untuk akhirnya dia naik pangkat lagi kayak gitu ya. Gitu. Jadi maka angkatan bersenjata ini termasuk ke dalam alat gitu ya atau saluran mobilitas sosial yang intinya bisa membuat dia jadi naik gitu, naik statusnya atau bahkan turun juga statusnya kayak gitu. Yang kedua, next Kak. Nah, yang kedua lembaga keagamaan. Jadi apa namanya? Kalau semua agama itu sama gitu ya. Nah, tapi di masyarakat apa namanya? Kita juga gitu nggak sih bagian dari itu ketika ada orang yang lebih paham kita apa namanya menyebut atau menyebut dia gitu atau memberi tadi ya memberi gelar dia gitu atau memberi assigned status ya memberi gelar dia dengan misalnya ustadz gitu ya atau ustazah gitu ya karena dia pemahaman agamanya lebih gitu ya daripada kita gitu misalnya. Itu misalnya tadi ya pemuka-pemuka agama kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada sekolah. Sekolah ini apa namanya kayak udah jadi satu hal yang semuanya tuh bisa gitu kan karena semuanya itu sekolah karena sekolah itu wajib gitu kan di Indonesia gitu ada wajib sekolah 12 tahun kayak gitu. Nah, apa namanya ini yang paling memungkinkan seseorang untuk akhirnya jadi alat buat mobilitas sosial gitu buat meningkatkan apa namanya status seseorang kayak gitu. Makanya di sini disebutkan ya sekolah jadi elevator bergerak ya dari yang paling rendah ke tinggi dan saluran nyata gitu ya karena dia apa namanya yang paling dekat sama kita gitu ya yang semua orang bisa melakukan hal itu gitu ya kayak gitu. Kalau sekarang kan sudah diwajibkan gitu ya kalau sekarang. Tuh, nah kemudian ada organisasi politik. Nah di organisasi politik ini kan biasanya dia ada organisasi ya, dia ada strukturnya gitu ya. Nah terus ada pengurus-pengurus. Nah kalau di sini aku contohin biar lebih mudahnya ada pengurus cabang, daerah, terus pusat, terus apa namanya biasanya kalau di apa namanya kalau misalnya di pemerintahan gitu ya ada dari daerah gitu ya ada dari desa ada dari kota kemudian ke provinsi baru kemudian ke pusat gitu ya. Nah itu karena hal itu jadi dia ada stratifikasinya gitu kan ya. Nah maka untuk menempatkan buat nempatin itu ya dia harus apa namanya menggunakan politik gitu ya kayak gitu. Jadi makanya di sini organisasi politik masuk ke dalam salah satu yang bisa menjadi alat buat dia apa namanya melakukan mobilitas sosial gitu. Oke, next Kak. Kemudian ada boleh next Kak, ada ekonomi ya masalah. Nah ya ada ekonomi. Tadi ya kalau di apa namanya kalau aku bilang semua profesi itu sama tapi penghasilan yang beda maka apa namanya
dia masuk ke ya tadi ya penghasilan, ada yang penghasilannya tinggi sekali gitu ya, ada yang sedang gitu ya, nggak masuk, nggak, makanya ada kalau di kalau di masyarakat mengelompokkan kelasnya gitu ya, kelas atas, kelas menengah, kelas sosial, kelas bawah, itu yang dinamakan kelas sosial gitu ya, kayak gitu. Nah, terus yang ke-6 organisasi keahlian. Nah, ini ya tadi kayak dokter, kan ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia gitu misalnya. Kalau pengacara kurang tahu sih, gitu. Nah, untuk di dokter sendiri kan juga ada ya, misalnya ketika kalau dia mau dokter, terus ada juga ahlinya gitu kan, misalnya ahli bedah kayak gitu. Sebenarnya ada lagi. Nah, atau yang gampangnya di masyarakat lebih seringnya ini kayak ada amatir, semi profesional, kemudian profesional kayak gitu. Jadi kalau dokter nggak mungkin ada yang amatir ya. Kayak gitu. Ini yang sering ada di masyarakat aja. Nah, kemudian yang terakhir ada pernikahan. Nah, ini yang sering juga gitu ya, untuk akhirnya jadi menaikkan status seseorang. Contohnya kalau di sini Ratu Inggris gitu ya. Ratu Inggris yang bisa dia misalnya teman kuliah ya kalau nggak salah. Nah, karena dia menikah gitu ya sama Raja Inggris gitu ya, kemudian akhirnya dia ya otomatis gitu jadi Ratu Inggris gitu. Oke, itu ya tadi contoh-contohnya atau alat-alatnya. Dan faktor penentu mobilitas. Jadi mobilitas ini bisa terjadi gitu ya apabila gitu bahasanya. Nah, Horton dan Han itu bilang ada 2 faktor. Ada faktor struktural. Jadi faktor struktural ini biasanya dia kayak tergantung juga gitu sama kondisinya kayak gitu maksudnya. Jadi kedudukan ini yang bisa diisi gitu ya serta kemudahan untuk memperolehnya. Nah, makanya contohnya di sini ada faktornya itu ada struktur pekerjaan gitu ya, ketersediaan lapangan kerja gitu contohnya, perbedaan fertilitas atau perbedaan secara kuantitas atau angkatan kerja gitu ya. Jadi kayak sekarang gitu ya misalnya. Sekarang Indonesia banyak nih usia angkatan kerja. Usia angkatan kerja itu usia berapa sih gitu misalnya? Usia dari bukan 17 18 kali ya, aku agak lupa sih usia angkatan kerja, tapi pokoknya di atas 17 tahun, di bawah 60 tahun so, kayak gitu ya. Nah, itu adalah usia angkatan kerja. Sekarang kita banyak nih. Nah, tapi lapangan kerjanya tidak sebanyak usia yang berusia angkatan kerja gitu. Nah, itu ya. Jadi itu tadi perbedaan fertilitasnya gitu. Bukan perbedaan fertilitasnya, tapi yang mempengaruhi faktor strukturalnya gitu. Jadi fertilitas intinya itu ya, perbedaan jumlah angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja. Nah, sekarang kita lagi dalam keadaan yang banyak angkatan kerjanya gitu. Kemudian ada ekonomi ganda, ekonomi yang yang sistem ekonominya itu campuran lah bahasanya gitu. Nah, ini contoh faktor struktural. Di sini aku contohinnya tadi ya yang udah aku sebutin juga, ketidakseimbangan lapangan pekerjaan dengan jumlah pelamar. Karena sekarang kondisinya seperti itu, teman-teman gitu ya. Nah, makanya sekarang banyak ya anak-anak muda di Indonesia gitu ya. Tapi lapangan pekerjaan tidak sebanyak anak-anak muda di Indonesia gitu. Anak-anak muda tuh nggak cuma anak-anak remaja gitu, tapi anak-anak yang bukan anak-anak yang angkatan kerja yang usia 30, 40 itu masih usia angkatan kerja. Nah, itu juga dia bisa juga kesulitan, apalagi di masa pandemi saat ini gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu masuk ke faktor struktural gitu ya. Kemudian ada faktor individu. Nah, nama juga individu gitu ya. Jadi dia bergantungnya pada individu dia sendiri.
Nah, makanya di sini dicontohkannya ya, ada perbedaan kemampuan gitu ya, orientasi sikapnya dia gitu sama mobilitas, misalnya kayak ya udahlah apa namanya gini, ya udah mau apa namanya gini-gini aja gitu, kayak pasrah aja gitu ya, ya apa namanya nggak berpikir kalau dia tuh bisa maju lah intinya kayak gitu. Jadi gini-gini aja lah kayak gitu misalnya. Jadi orientasinya berbeda gitu ya. Masih belum Kak. Mungkin yang ke tadi ya, yang kedua kedua. Jadi yang ketiga ya, sama ada juga tuh penampilan gitu ya. Penampilan apa namanya juga termasuk misalnya terus pendidikan juga termasuk gitu ya. Makanya dia masuknya ke individu karena apa? Karena ya individu itu sendiri gitu ya yang apa namanya melakukan gitu ya, atau kerja kerasnya yang dilakukan sama individu itu sendiri gitu. Itu ya tadi faktor dari individu, faktor yang menentukan apa namanya dia bisa atau enggak gitu ya untuk akhirnya melakukan mobilitas sosial tadi gitu. Nah itu ya. Kemudian faktor penghambatnya. Tadi faktor penentunya, sekarang faktor penghambatnya. Nah, faktor penghambatnya itu ada 5 ya. Ada perbedaan kelas, ada agama, diskriminasi kelas, itu kelas rasial gitu ya, yang pertama. Kemudian ada kemiskinan, yang terakhir ada perbedaan peran, perbedaan gender gitu ya. Nah, kalau kelas rasial dicontohkannya di sini ya kualitatif ini udah jauh banget ya. Kalau kita kalau sampai sekarang kita masih temukan gitu ya, apa namanya yang menentukan kelas sosial gitu ya, hanya berdasarkan warna kulit gitu ya, maka yaitu tadi dia apa namanya berarti menjadi penghambat penghambat gitu ya, mobilitas hanya karena apa namanya ras dia gitu misalnya. Tuh. Kemudian yang kedua ada agama. Nah, agama di sini lebih ke karena kita masih ada sistem ini ya dan terutama di India gitu, dan ya atau yang masih biasanya Hindu ya. Di India itu kan ini Hindu gitu, dan apa namanya di Bali pun dia masih menganutnya Hindu gitu ya, dan itu masih menganutnya sistem kasta gitu. Kemudian ada diskriminasi kelas. Nah, biasanya diskriminasi kelas ini di faktornya adalah tadi ya kesenjangan sosial tadi gitu. Misalnya kalau ada yang kaya dengan yang miskin. Nah, kemudian yang keempat kemiskinan. Nah, kemiskinan ini bisa juga nih membatasi kesempatan orang gitu ya untuk akhirnya dia mencapai kedudukannya uh, yang diinginkan gitu ya, karena misalnya dia karena dia terbatas gitu misalnya ekonomi. Contoh gampangnya apa namanya untuk dia kuliah gitu misalnya, dia pengen kuliah gitu ya, tapi dia apa namanya nggak apa namanya nggak punya apa namanya ya nggak memiliki uang yang itu bisa menopang dia kuliah gitu ya selama 4 tahun misalnya kayak gitu. Kayak gitu ya misalnya. Nah, maka ini yang akhirnya jadi penghambat dia gitu ya untuk dia misalnya ke ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu. Tapi sekarang udah banyak beasiswa ya. Ini aja apa namanya faktor gitu ya. Memang masuk ke faktor penghambat mobilitas gitu. Nah, terakhir itu adalah perbedaan gender atau perbedaan peran gitu ya. Biasanya ini masih ada di masyarakat tradisional gitu ya, atau masyarakat desa, tapi nggak semua desa itu masih tradisional gitu ya. Nah, tapi gitu kalau misalnya masih ada gitu ya yang menganutnya ya udah kalau perempuan di ini aja apa namanya nggak usah pendidikan tinggi misalnya buat apa kayak gitu misalnya, karena peran perempuan ya di rumah kayak gitu misalnya. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang menghambat mobilitas atau pergerakan gitu, antara dia mau naik gitu ya. Ketika misalnya dia mau naik kayak gitu statusnya.
Gitu tadi faktornya. Nah, yang terakhir adalah dampaknya. Ini ya, dampaknya ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya ini udah jelas ya, keretakan hubungan, hubungan antar individu gitu ya. Terus kemudian ada konflik juga itu, baik konflik antar kelas, konflik antar kelompok, konflik antar generasi gitu ya. Misalnya orang tua dan anak gitu ya. Kemudian dampak positifnya ya pasti ini ya, orang-orang yang tadi ya, orang-orang tuh akan berusaha untuk dia tuh mencapai ke sertifikasi yang lebih tinggi gitu ya, atau intinya yang apa namanya, kedudukannya ya lebih tinggi kayak gitu. Jadi orang tuh termotivasi gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah yang lebih baik gitu. Oke, itu ya tadi materi tentang mobilitas sosial. Kalau habis mempelajari stratifikasi dan diferensiasi, memang apa namanya, kita harus memahami mobilitas sosial. Kenapa? Karena tadi mobilitas sosial itu perpindahan yang apa namanya, bahasanya yang dia bisa pindah ke tadi, ke masih nyambung lah bahasannya gitu ya, ke stratifikasi gitu. Kalau tadi ada disebutin sertifikasinya bisa naik, bisa climbing, bisa sinking gitu ya, bisa turun, maka ya itu tadi namanya mobilitas sosial gitu bahasanya. Nah, itu ya. Terakhir nih kita ke materi perubahan sosial. Oke, doain saya Kak. Oke. Perubahan sosial di sini ada menurut Dian dan Gillian, Charles Martin sama Kingsley Davis. Kalau menurut Dian dan Gillian, perubahan sosial itu cara gitu ya, cara-cara hidup yang telah diterima yang disebabkan sama perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, biologi, difusi gitu ya, penemuan baru kayak gitu. Jadi banyak gitu ya faktornya. Kalau menurut Charles Marian, perubahan perubahan sosial ini adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang akhirnya mempengaruhi sistem sosialnya gitu. Nah, termasuk di dalamnya ada nilai, sikap, perilaku gitu ya. Gitu. Kalau Kingsley Davis, dia bilang kalau perubahan itu banyak terjadi pada struktur, kemudian dan fungsi masyarakat. Ya, jadi intinya ada perubahan di masyarakat gitu ya, di sosial masyarakat gitu. Oke, next Kak. Nah, ini ya tadi penyebabnya. Tadi sempat disebutin gitu ya sama apa namanya, Gillian dan Gillian, kalau apa namanya, ada penemuan baru gitu ya, itu juga bisa tuh yang menyebabkan perubahan sosial. Nah, jadi kalau di sini kita membagi faktornya menjadi dua. Ada faktor intern, ada faktor ekstern. Faktor intern artinya faktor yang dia terjadi di dalam masyarakat itu, dalam konteksnya. Apakah daerah, apakah negara kayak gitu. Nah, ini faktor intern itu ada 4 ya. Ada 1 bertambah atau berkurangnya penduduk. Nah, biasanya ini disebut juga faktor demografis gitu ya. Demografis itu menjadi faktor ini ya menyebabkan perubahan struktur masyarakat, terutama menyangkut lembaga-lembaga masyarakatnya seperti hak milik tanah, bagian kerja, gitu. Kemudian penemuan-penemuan baru yang tadi Gillian bilang gitu ya, kalau penemuan baru ini sangat memungkinkan buat akhirnya ada perubahan sosial. Karena apa? Penemuan baru ini bisa yang akhirnya kalau dia sebuah alat gitu ya, bisa memudahkan dia pada umumnya gitu ya. Penemuan baru itu adalah sesuatu yang untuk memudahkan individu gitu ya, atau seseorang. Nah, penemuan baru di sosiologi itu dibagi lagi jadi 3 gitu. Jadi ada discovery. Discovery itu adalah ketika suatu unsur kebudayaan gitu ya. Nah, ini baik berupa alat ataupun gagasan gitu ya, atau ide diciptakan sama seseorang dalam masyarakat itu. Nah, kalau di sini contohnya ada mesin uap ya. Mesin uap itu kan sebuah alat gitu ya. Ini
ini banget ya, udah lama banget gitu contohnya. Tapi dulu aku masih sering sering nemu nih di SBM aku pun di SBM setelah-setelahnya. Bahkan penemuan-penemuan yang itu banyak deh yang udah lama, yang udah lampau gitu. Jadi bisa juga kalau misalnya di saat ini gitu ya, kayak misalnya penemuan-penemuan vaksin kayak gitu ya. Nah, misalnya terutama vaksin ini ya COVID-19 ini gitu misalnya. Kalau misalnya dia benar-benar belum ada sebelumnya dan benar-benar karena emang virus ini juga baru gitu kan, maka dia berarti sesuatu yang benar-benar baru gitu, baru ada gitu. Nah, itu namanya discovery. Invention itu adalah ketika si yang sudah ditemukan ini, penemuan baru ini, udah diakui, pun udah diterima dan udah diterapkan. Contohnya kayak misalnya masih contoh vaksin gitu ya. Saya vaksin ini udah ada nih, udah ditemuin gitu ya, pun udah diterima, bahkan udah bisa nih dipakai, bahkan udah dipakai juga sama masyarakat gitu misalnya. Nah, maka dia masuknya ke invention. Kalau inovasi, nama juga inovasi ya. Kalau kita sering dengar inovasi gitu. Dia pengembangan ya, pengembangan dari hasil penemuan baru yang sudah di udah ada sebelumnya gitu. Jadi inovasi itu bukan sesuatu yang baru gitu ya, tapi dia sudah ada sebelumnya tapi dikembangkan kayak gitu. Nah, ini contohnya mempercanggih fasilitas mobil misalnya. Jadi mobil itu sebelumnya udah ada, cuman dia canggihin lagi sama kayak handphone gitu ya. Handphone kan setiap masanya itu dia berkembang gitu ya. Ada yang lebih canggih lagi, canggih lagi, lebih canggih lagi, lebih canggih lagi gitu ya. Kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga faktornya adalah pertentangan dalam masyarakat. Jadi ada misalnya masyarakat yang nggak mau kayak gini terus lah kayak gitu kok. Jadinya dia dia mengalami pertentangan itu gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan perubahan sosial. Nah, yang terakhir pemberontakan. Jadi kalau pertentangan ini mudahnya gitu ya, kalau pertentangan ini udah sampai ke pemberontakan gitu ya, maka ya itu ya udah sangat memungkinkan untuk akhirnya jadi ada perubahan sosial. Di sini contohnya di agak jauh ya, tapi ini masih aku suka aja gitu nemu era reformasi gitu ya, ketika uh, era orde baru ditentang gitu ya sama masyarakat. Akhirnya masyarakat udah juga nggak bisa nih diem aja. Akhirnya ada pemberontakan. Akhirnya era reformasi, era baru di era reformasi seperti itu. Itu contoh yang semoga bisa dipahami gitu ya. Nah, tadi faktor intern gitu ya, ada 4. Kemudian ada faktor ekstern. Faktor ekstern berarti dari luar ya, dari luar misalnya. Tadi, nah ini adalah lingkungan alam atau fisik gitu ya. Jadi faktor ekstern ini kenapa lingkungan alam? Jadi dia tidak bisa diprediksi gitu sama si orang ini, pun nggak bisa dikontrol gitu ya. Masa kita bisa nih kontrol, yaudah nih gempa bumi gitu kan nggak mungkin gitu ya. Gitu. Jadi misalnya ada bencana gempa bumi gitu ya, atau tsunami gitu ya. Nah, ini sangat memungkinkan. Kenapa sangat memungkinkan oleh perubahan sosial? Karena dampak dari bencana alam itu. Dan kan tadi ya, gempa bumi, tsunami gitu ya, banjir aja yang sedang kita di Jakarta mungkin ya, atau di daerah teman-teman gitu ya, ada juga yang mengalami musibah banjir gitu ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat gitu ya. Nah, ini pun juga dampaknya besar gitu ya, terutama ke ke terdekat itu teman deh, misalnya kayak gitu. Saya ada kondisi airnya gitu ya, kondisi air bersihnya, makanannya kayak gitu. Itu kan bisa ini ya, bisa menyebabkan perubahan yang tadinya teman-teman bisa dengan mudah mendapati itu semua gitu. Jadi teman-teman jadi sulit itu untuk mendapatkan itu karena tadi dampak dari banjir gitu misalnya. Nah, kemudian peperangan dengan negara lain itu pasti gitu ya. Kemudian ada pengaruh kebudayaan masyarakat lainnya ini. Kalau nanti ada juga tuh kita belajar tentang globalisasi dan modernisasi. Itu adalah suatu hal yang berbeda gitu ya, tapi dua hal yang berbeda tapi itu
pokoknya mengenai proses masuknya kebudayaan luar ke dalam gitu ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi perubahan sosial, sangat memungkinkan bahkan kayak gitu. Nah, di sini dibagi menjadi 3 gitu ya. Jadi ada difusi. Difusi itu apa sih? Difusi itu penyebaran ya, penyebaran kebudayaan. Menyebabkan penyebaran kebudayaan, misalnya kalau di orang yang suka K-pop misalnya, tuh di Korea K-pop itu tuh udah memang sudah jadi industri ya nggak sih? Aku tuh nggak suka K-pop sih gitu ya. Cuman karena K-pop itu udah sangat bahkan mendunia lah gitu ya, ibaratnya nggak cuma orang Korea dan nggak cuma orang Indonesia pasti yang suka K-pop gitu ya. Jadi sudah mendunia gitu, dan akhirnya itulah yang jadikan industri-nya Korea gitu ya. Kalau di negara lain mungkin ada industrinya dari mesin gitu. Kalau Korea ya gitu gitu. Nah, karena dia itu jadi gencar gitu ya ininya penyebarannya gitu ya. Nah, itu juga masuk tuh ke difusi gitu ya. Nah, difusi pun ini terbagi lagi jadi 2. Ada penetration specific, ada penetration violence. Jadi ada penyebaran secara damai ya, spesifik itu secara damai. Kalau penetration violence itu dengan kekerasan gitu bahasanya gampangnya. Nah, kalau secara damai itu misalnya biasanya dia tidak menimbulkan korban atau dia tidak menggunakan fisik gitu. Misalnya kayak ya ketika ini ya, kita belajar sejarah ini, ketika Islam masuk ke Indonesia gitu misalnya, itu kan secara damai gitu, secara dari pedagang yang yang melakukan transaksi dagang dengan orang Indonesia kayak gitu misalnya. Nah, penyebaran agama itu karena dilakukan dengan cara tadi ya, transaksi dagang tadi misalnya, maka itu kan tidak dengan kekerasan gitu ya, dan tidak dengan apapun, tidak dengan yang pokoknya yang membuat dia ada satu yang fisik, yang melukai fisik lah gitu kan, enggak ya. Jadi dari tadi dia maksudnya penetration spesifik atau penyebaran secara damai. Kebalikannya ya dari penetration violence, dia dengan kekerasan. Itu contohnya misalnya kalau bicara sejarah tuh lebih jauh lagi sih ya. Di ini aja yang lebih dekat di Indonesia, masih sejarah sih. Ketika orang Indonesia gitu ya dipaksa untuk akhirnya melakukan apa yang orang Jepang misalnya lakukan. Ada ini namanya, aku lupa ya bahasa Jepang. Yang kalau Sekire. Ya, sekire betul. Itu ketika nah itu masuk tuh ke penetration violence. Kenapa? Karena kalau orang Indonesia tidak melakukan itu, dia bisa habis sama bahasanya. Bisa kena hukuman gitu bahasanya sama orang Jepang gitu ya. Bisa dicambuk lah, bisa dipenjara lah, bisa disiksa lah kayak gitu. Karena apa? Karena dia tidak menuruti apa yang mau Jepang gitu ya. Sedangkan sekire itu adalah bukan hanya budaya Jepang ya, tapi dia sudah yang masuk ke agamanya dia, Shinto ya kayak gitu. Jadi dia ruku gitu ya, kalau ada yang belum tahu segere atau dari tahu semua gitu ya, luar biasa. Segere itu ruku ya, ruku sujud ya, ruku ruku ketika matahari itu terbit gitu, baru terbit nih kayak gitu. Tuh, nah itu contoh dari penetration violence gitu ya. Kemudian ya ini ya, akulturasi sama asimilasi kita belajar ya. Ini juga kebudayaan sangat memungkinkan gitu ya untuk akhirnya masuk, dan sangat memungkinkan untuk akhirnya terjadi perubahan di sosialnya itu gitu. Ya. Nah itu faktor-faktor eksternnya. Oke, boleh Kak. Nah, ini ada faktor pendorong sama faktor penghambatnya terjadi perubahan sosial gitu ya. Nah, yang pertama faktor pendorong ya. Faktor pendorong itu ya
banyak nih ya, gitu. Nah, teman-teman bisa lihat lagi gitu ya, di sini faktor pendorong dan faktor penghambatnya gitu. Oke, ini udah terakhir belum ya? Kalau nggak salah, udah deh. Kita langsung aja ke ini ya, ke ada ini ya. Coba Kak next. Masih ada bentuk. Masih ada bentuk ya. Nah, iya masih ada teori. Sebenarnya, nah ini bentuk teman-teman bisa dilihat ya. Ada 4 ya, proses, pengaruh, penyebab, dan dari hasilnya. Ini teman-teman bisa baca sih. Di situ udah aku kasih contoh juga, jadi teman-teman nanti bisa dibaca lagi. Kalau teori tadi itu aku udah masukin semuanya. Jadi aku pernah nemu soal dari teori-teori yang ada di situ. Boleh di next aja Kak. Tapi yang aku saranin teman-teman memahami teori ini sih, dari Auguste Comte tentang tahap perkembangan yang ada di masyarakat. Ada 3 ini ya, bahkan kalau teman-teman udah hafal luar biasa gitu ya. Tapi selain aku dipahami juga gitu ya, supaya teman-teman ketika lupa, tapi teman-teman paham nih gitu. Jadi teman-teman jadi ingat lagi gitu. Nah itu ya, ada teologis, ada metafisik, sama positif. Kalau di sini udah aku jelasin kalau teologis itu, udah aku jelasin kalau teologis itu ya dia masih masih ininya kepercayaannya kepada ya ini aja gitu, yang gaib aja gitu. Kalau metafisik dia masih percaya nih sama yang gaib, tapi dia sudah mulai rasional. Nah kalau yang positif dia udah rasional banget gitu, bahkan dia bisa jadi tidak lagi mempercayai yang gaib gitu ya. Jadi dia udah semua berpikirnya rasional aja kayak gitu. Itu ya dari teori-teori perubahan sosial. Nah, disitu aku udah masukin Spencer. Ya, boleh next aja, Kak. Spencer. Ya, teori siklus dari Sorokin. Demodernisasi. Nah, ini teman-teman, aku juga saranin, sebelumnya Kak Naya, aku juga saranin teman-teman, ini, aku sering banget soalnya dapet soal ini di tahun di SBM aku pun di SBM sebelum aku, di SBM setelah aku. Ciri-ciri manusia modern menurut Alex Inkeles. Karena biasanya Alex Inkelesnya disebut gitu, jadi teman-teman tinggal nginget aja, tinggal ngafal aja sih menurut aku. Teman-teman asalnya aja. Di sini udah aku sebutin semua, gitu. Oke, boleh di next, Kak. Nah, ini juga sama, aku masukin aja. Tadi yang termasuk enggak soal yang ada tapi tidak sering, kayak gitu. Oke, di next, Kak. Udah selesai. Oke, kita ke soal ya. Tapi sebelumnya, aku izin dulu ya, teman-teman. Laptop aku nge-lag lagi. Boleh ditampilin dulu aja, Kak, saat ini. Oh iya, minta tolong di ini, udah ini belum, Kak? Udah ada belum? Aku belum bilangin. Biasanya kalau sama Kak Desi udah di soal ya. Enggak ada, Kak. Belum ya? Kak Bilkis yang tapi mau... ada soalnya nggak, Kak? Enggak, aku nggak dapet soal. Cuman yang PPT doang tadi. Oh, nggak ada soal. Iya. Aku nggak bisa nge-share nih, laptop aku udah ini, kirim ke Kakak aja ya. Oke, bentar ya Kak, aku kirim aja. Oke.
Tunggu sebentar ya teman-teman, kakaknya sempat ke live. Ini boleh dibaca dulu soal-soalnya. Oke, udah ya. Saya masuk ya teman-teman. Belum bisa. Oke, masuk ya suaranya. Masuk, Kak. Oke, maaf ya tadi sempat ke live nih aku ini. Oke, langsung ya kita ke soal. Jadi soal pertama apa nih soalnya? Contoh-contoh status sosial yang diperjuangkan. Tadi ya, perjuangkan berarti apa? Dengan kerja keras ya? Iya. Boleh di Zoom Kak, boleh di Zoom aja. Kita di apa-apa. Ya, yang apa? Oke, yang satu jawabannya D ya. Kenapa? Iya, Kak. Kenapa? Satu, ya betul. Kenapa? Itu ya D ya. Cuman luar biasa nih pasti udah paham ya. Karena tadi ya, itu ramah kota. Dia apa contohnya? Bukan achieve ya, maksudnya dia ke prescribe ya, yang sudah dia peroleh sejak lahir. Jadi bukan satu yang diperjuangkan atau dengan kerja keras. Nah, selebihnya dia dengan kerja keras. Gitu ya. Oke, nomor 2. Antara keluarga yang terbiasa mengisi waktu libur dan berwisata ke pantai sendiri di Pulau Komodo, Raja Ampat, Sembilan gitu ya. Nah, ini menunjukkan perbedaan apa nih? Gitu. Nah, karena dia tidak menjelaskan tentang apa namanya, tidak menjelaskan tentang upah, kakaknya enggak ini ya keluar. Tidak menjelaskan tentang upah, tidak menjelaskan yang apa gaya hidup ya, nggak ada ininya nih, nggak ada soalnya. Dia bilang aku buka, teman semoga iya kakaknya keluar soalnya tuh. Semoga ini ya, semoga pada buka soalnya ya, gitu. Iya. Karena aku nggak bisa share screen nih. Aku kalau share screen
agak berat laptopnya. Laptopnya agak kentang, agak lemot. Nah, oke ya. Tadi kita nomor apa? Nomor 2 ya. Nomor 3. Nomor 3, soalnya aku buka dulu ini. Apa ini? Ini soalnya ada yang ngebuka soalnya. Latihan soal. Nah, ada buka ya soalnya. Nah, ini nomor 3. Nah, aku juga buka. Aku baru buka di akunnya. Nomor 3 ya. Jadi, perbedaan status individu dalam masyarakat berdasarkan usia ya. Berdasarkan usia, apa nih teman-teman jawabannya? Yang jawabannya ini B ya, senioritas gitu. Karena senioritas itu perbedaan status berdasarkan ya berdasarkan usia gitu ya. Gitu. Yang selebihnya udah jelas ya kayak pendidikan, perbuatan, gitu, peran. Tuh. Nomor 4, salah satu fungsi dari sertifikasi sosial. Nah, ini fungsinya. Kalau aku jawabannya adalah yang A ya, kalau aku. Karena tadi masuknya ke distribusi hak-hak objektif gitu. Jadi karena dia berhak gitu untuk mendapatkan penghargaan itu gitu ya, untuk yang karena memang dia sudah kerja keras gitu, misalnya dengan tadi ya achieve status kayak gitu tadi yang 4A. Yang nomor 5, sistem sertifikasi sosial, anggotanya bisa mengubah, ya udah pasti ya, ini jawabannya apa tadi, yang dia bisa bisa terbuka ya jawabannya ya, jawabannya yang terbuka. Tuh. Pokoknya kalau teman-teman ya deh betul. Pokoknya kalau teman-teman nemu soalan kayak gini udah kata kuncinya udah bisa mengubah aja. Terus udah terbuka deh gitu. Karena dia bisa mengubah gitu. Karena kalau tertutup dia nggak bisa mengubah gitu. Jadi ini udah pasti ya jawabannya yang D. Nomor 6. Gelar akademik, seperti sajanya tadi yang magister, apa dia. Nah, ini masuknya adalah jawabannya yang B ya, yang pendidikan. Tadi ya, dasar sertifikasi ada 4, ada kekayaan, ada kekuasaan, ada ada ilmu pengetahuan juga gitu ya. Nah, ini masuknya ke pendidikan, masuk ke ilmu pengetahuan gitu ya. Kemudian yang ke-7, faktor yang menghalangi terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Di antaranya apa nih yang menghalangi ya? Kalau dari semuanya yang dari berarti yang jawabannya yang C ya. Karena dia ada kelompok dominan. Kalau ada dominan pasti berarti ada yang tidak dominan gitu kan. Artinya berarti dia tidak dominan, berarti tidak bisa menguasai itu gitu. Nah, jadi inilah yang menghalangi kan. Kalau sikap kritis, masyarakat yang terbuka, inovasi tinggi, ya, migrasi, kelahiran, kematian, itu tadi ya, fertilitas itu masuk ke yang pendorong juga gitu ya, dan penentu sertifikasi sosial, mobilitas sosial gitu, maaf. Nah, kemudian yang ke-8, penjenjangan sosial dalam masyarakat yang menggunakan ukuran kekuasaan, privilege, ya, dan prestis. Ini yang 1-3 B ya. Nomor 8. 1-3 karena dia di sini ya di garis bawahi dia menyebutkan tentang kekuasaan, prestis. Prestis itu sesuatu yang yang dia tuh dia ngebahasa ini. Pokoknya dia ingin kelihatan wah kayak gitu. Tuh prestis. Jadi dia bisa membeli sesuatu bukan karena
butuh gitu, tapi karena dia pengen aja gitu. Misalnya sekarang HP keluaran terbaru nih apa nih gitu. Dia membeli itu bukan karena butuh gitu ya. Aku mati lampu. Bukan karena butuh, tapi karena itu yang lagi terbaru dan dia pengen dia udah punya tuh yang versi terbarunya kayak gitu misalnya. Itu ya, makanya dia ekonomi dan politik dan tadi masuknya kekuasaan ya. Kemudian yang ke-9, diferensi sosial antara masyarakat pesisir dan masyarakat perkotaan. Nah ini apa nih jawabannya? Udah ini ya, udah jelas ya, dia menggarisbawahi apa geografi. Pesisir. Oh, ya betul. Dia sudah jelas menyebutkan pesisirnya gitu ya, dan pedalamannya masyarakat pedalaman. Oke, nomor 10, peperangan, bencana alam, dan pengaruh kebudayaan luar merupakan bentuk perubahan sosial. Nah, ini ya tadi masuknya dia kemana? Eksternal. Ke faktor eksternal juga dia masuk ke evolusi. Kalau tadi bentuknya berdasarkan waktu gitu ya. Karena apa? Karena bencana itu biasanya dampaknya itu diberesinnya ya bahasanya gitu untuk menjadi semula lagi ke yang sebelum ada bencana itu tidak cepat biasanya pada umumnya gitu ya. Jadi dia membutuhkan waktu gitu, tidak cepat. Kalau revolusi kan cepat gitu ya, perubahannya cepat gitu. Jadi dia jawabannya 2 dan 4. Apa 2 dan 4 C ya? Tuh. Nomor 11, perubahan sosial dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong untuk mempercepat. Nah, apa nih? Jawabannya yang B ya. Dia kalau dia menerima teknologi modern berarti dia apa? Dia ini dia menerima gitu ya, menerima teknologi yang terbaru gitu untuk memudahkan dia gitu. Kenapa enggak yang kalau misalnya gitu. Jadi konsumtif itu gitu ya, itu termasuk ke ya ciri-ciri gitu ya, bukan faktor pendorong. Jadi ketika udah ada nih perubahan sosial yang yang kemajuan gitu, maka baru biasanya dia dampaknya itu adalah jadi masyarakat jadi konsumtif kayak gitu misalnya, atau dicirikan oleh masyarakat yang konsumtif misalnya gitu. Pun sama ya, penggunaan telepon genggam, mode pakaian yang terbaru gitu. Kalau menganggap kebudayaan paling unggul, dia ini nggak termasuk karena ini masuknya ke penghambat ya. Dia masuknya ke penghambat. Kayak ini dia menganggap kebudayaannya lebih unggul gitu, atau etnosentrisme disebutnya gitu ya. Oke, ini nomor 12. Fenomena sosial secara langsung mendorong terjadinya mobilitas sosial. Ya, nomor 12 aku jawabannya yang ini ya, yang D. Jadi dari petani desa ke kawasan industri ya. Jadi kayak tadi ya, dari tradisional ke ke modern gitu bahasanya, gampangnya gitu. Nomor 13, faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial yang terjadi berkaitan dengan aspek demografi. Nah, tadi udah aku sebutin ya, kalau demografi pasti dia berkaitan dengan penduduk gitu. Nah, maka jawabannya yang betul hanya yang D gitu ya, yang D, yang 4D ya. Gitu. 14, kompetisi sepak bola menjadikan grup. Nah, ini dari Liga A ke Liga B, berarti dia turun kan ya? Nah, berarti dia karena dia juga disebutkan gitu ya ke-nya gitu ya, ke-nya dari A ke B gitu, maka dia vertikal turun, maka dia jawabannya apa turun? Sinking ya. Sinking itu menurun. Jadi jawabannya yang A. Nomor 15, seorang karyawan minimarket dengan upah 2.500.000 per bulan meninggalkan pekerjaannya dan bekerja sebagai salesman kosmetik dengan upah yang sama. Nah, ini nih di garis bawah ya, dengan upah yang samanya, maka dia tadi ya yang udah aku sebut, kalau di upah penghasilannya sama, maka dia horizontal gitu ya.
Itu 15 yang B. Karena dia sama itu ya upahnya, penghasilannya tidak lebih tinggi ataupun tidak lebih rendah. Kemudian seorang pegawai dipromosikan menjadi manajer. Yang ini tadi udah aku juga contohkan. Dia merupakan contoh mobilitas 16 vertikal ya. Karena dia menceritakan tentang Gelar. ini iya itunya. Iya betul, gelarnya, posisinya menceritakan gitu. Jadi yang vertikal. Kemudian yang 17, promosi jabatan dengan imbalan tinggi merupakan bentuk mobilitas sosial yang dapat memicu terjadinya apa ini jawabannya betul 1, 2, 3 ya maksudnya. Yang 4 enggak, yang 4 udah pasti enggak betul gitu ya. Karena apa namanya untuk ada kayak gitu kan ada berarti promosi itu kan berarti dia kompetisi gitu ya jatuhnya untuk akhirnya dapat yang lebih tinggi. Nah, jadi 1, 2, 3 itu betul. Kalau kehormatan insan dia tidak menimbulkan tidak menimbulkan kompetisi justru karena dia harmonis aja. Gitu ya. Nomor 18, hubungan status sosial seorang ayah dengan anaknya, di mana anak mengalami tingkat status sosial. Nah, tadi nih apa? Berarti dia nyebutin ayah dan anak. Nah, itu di garis bawah ya. Berarti dia 2 generasi gitu ya. Nah, ini berarti sosial antar generasi. Tuh ya. Nah, nomor 19. Sekelompok pengungsi mencari suap politik, kemudian memindahkan keluarga negaraannya. Nah, ini ya perlu bisa digarisbawahi juga. Dia pindah keluarga negaraan aja gitu nih. Berarti apa? Dia mobilitasnya horizontal gitu ya. Atau geografis juga bisa gitu ya. Jadi karena di sini ada geografis, jadinya horizontal gitu. Karena geografis itu sama juga dengan horizontal. Bedanya geografis itu lebih ke daerah, kalau horizontal itu umum gitu ya. Kayak gitu. Karena geografi itu tidak mengubah status seseorang, hanya berubah ini aja tempatnya gitu lah. Ya, atau daerahnya gitu. Jadi jawabannya nomor 19 yang gitu. Nomor 20. Program transmigrasi yang dicanangkan selama ini oleh pemerintah merupakan contoh. Nah, transmigrasi nih tadi masuk ya ke contoh dari mobilitas geografi. Oh, gitu. Udah jelas ya tadi yang digarisbawahi apa transmigrasi gitu ya pertamanya. Oke, gitu deh. Oke, itu harusnya sampai 10.30 ya, aku enggak. Udah 11 nih. Mungkin itu aja ya dari aku. Ada mungkin sebelum aku cukupkan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Boleh ya? Atau ada kelas lagi ya abis ini ya? Aku nggak tahu jadwal kalian soalnya. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, kita cukupkan gitu ya. Alhamdulillah nggak ada Kak. Cukup Kak. Udah paham Kak, makasih. Oke, alhamdulillah.